Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardi Mamukta dari kelas 19M dari mata kuliah Manajemen Operasional. Saya menjelaskan tentang strategi tata letak. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik, fleksibilitas. Untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer melatih sila karyawan, merawat peralatan, menjaga investasi tetap rendah, menempatkan sel kerja berdekatan, dan menggunakan peralatan kecil yang mudah dipindahkan. Jenis-jenis tata letak. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi terjadinya aliran bahan, manusia, dan informasi di dalam atau antara wilayah. Sebuah tata letak yang baik perlu menetapkan hal-hal berikut. 1. Peralatan menenang bahan. Manajer harus memutuskan peralatan yang akan digunakan seperti ban berjalan, kranes, automate, stroge, and retrieval. Sistem juga kereta otomatis untuk mengirim dan menyimpan bahan. 2. Kapasitas dan persyaratan. Luas ruang. Desain tata letak dan menyediakan ruang hanya dapat dilakukan saat persyaratan jumlah pekerja, mesin, dan perakitan diketahui, seperti persyaratan ruangan persegi 4 minimal berukuran 6x6 kaki, ditambah toilet, kantin, tangga, lift, juga pencegahan masalah keamanan, kebisangan, debu, temperatur, dan ruangan peralatan dan mesin. 2. Lingkungan hidup dan estetika. Menentukan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, penghijauan, dan tinggu atap untuk menyediakan aliran udara, mengurangi kebisangan, dan menyediakan keleluasaan pribadi. 3. Aliran informasi. Menentukan tata letak harus memperhatikan kelancaran komunikasi antar divisi, misalnya jarak antar ruang, pembatas dengan badan, atau ruang kantor terpisah. 4. Aliran informasi.
biaya pergerakan antar wilayah kerja. Pertimbangkan hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan dan kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk didekatkan satu sama lain. Terdapat 6 pendekatan biasa digunakan oleh para manajer dalam menyelesaikan permasalahan tata letak, yaitu tata letak kantor adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan karyawan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peran besar di banyak kantor. 2. Tata letak toko eceran merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran, mengalokasikan ruang, dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Penelitian membuktikan bahwa semakin besar produk terlihat oleh konsumen, maka penjualan akan semakin tinggi dan tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Untuk itu, manajer operasional perusahaan retail dalam melakukan pengaturan toko secara keseluruhan atau alokasi tempat bagi beragam produk dalam toko. Ada 5 ide yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko, yaitu tempatkan barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko. 2. Gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetika, aksesoris. 3. Distribusikan produk kuat, yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. 4. Gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. 5. Sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi perhatian pertama bagi konsumen. Tujuan utama dari layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai berkaki persegi. Di samping itu, ada juga konsumen yang masih diperdebatkan, yaitu biaya penempatan slotting fees, yaitu biaya yang dibayar produsen untuk menempatkan produk mereka pada rak di rantai retail atau supermarket. Di samping itu, ada juga pertimbangan lain disebut dengan service charge space yang terdiri dari 3 elemen, yaitu kondisi yang berkenan dengan lingkungan, yaitu karakteristik latar belakang seperti tingkat kebisikan, musik, pencahayaan, suhu, dan aroma. Tata letak yang luas dan mempunyai fungsi meliputi rencana bagian penerimaan tamu, sirkulasi, jalan karyawan dan pelanggan, dan titik fokus, tanda-tanda simbol, dan patung
yang merupakan karakteristik desain bangunan yang memiliki arti sosial. Service cafe adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Bomi dan Bittner untuk meningkatkan dampak lingkungan fisik di mana suatu proses pelayanan berlangsung. Tata letak gudang, storage atau warehouse atau inventory adalah gudang penyimpanan untuk tempat menyimpan material baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Sebagian besar material disimpan di gudang di lokasi tertentu sampai material tadi diperlukan dalam proses produksi. Bentuk gudang tergantung ukuran dan kuantitas komponen dalam persediaan dan karakter sistem penanganan bahan dari produk atau kontainer yang digunakan. Fungsi inventory: 1. Memisahkan berbagai material untuk proses produksi. 2. Menyediakan material untuk pilihan pelanggan. 3. Mengambil keuntungan diskon. 4. Menjaga pengaruh inflasi. Receiving atau shipping: penempatan di departemen penerimaan receiving dan pengirim shipping berpengaruh besar terhadap aliran material. Departemen penerimaan tempat dimulainya aliran material, sedang departemen pengiriman merupakan akhir dari aliran material. Tujuan tata letak gudang warehouse adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Sebagai konsekuensinya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya ruang dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas secara penuh dengan biaya perawatan material rendah. Biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi material masuk, penyimpanan, dan transformasi bahan keluar untuk dimasukkan dalam gudang. Biaya-biaya ini meliputi peralatan orang, bahan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan tata letak gudang yang efektif. Juga meminimalkan kerusakan material dalam gudang. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.